Halo sahabat YouTuber, dimanapun berada, salam YouTuber pemula ya. Karena saya ini sengaja bikin konten khusus buat pemula. Walaupun saya juga masih pemula, saya akan sharing sedikit pengalaman ya, ilmu saya tentang masalah YouTube ini. Oke? Nah, ini siaran langsung dari Thailand ya. Di sana deh. Oke? Ini saya sendiri adalah Faye Effendi ya. Ketemu lagi di channel saya, Faye Hoki Channel. Oke? Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang masalah cara mudah untuk menambah viewer. Viewer itu penonton ya, penonton, dan menambah jam tayang yang aman. Nah, pengertian aman sini adalah kita tidak melanggar aturan panduan komunitas YouTube. Itu penting ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel saya, tolong bantu dulu subscribe ya. Kasih like juga, jempol, nyalakan lonceng supaya bisa ikutin video-video saya selanjutnya ya. Nah, kemudian berikan komentar. Komentarnya boleh berupa pertanyaan. Bagi yang bersedia bantu share ya, saya akan sangat terima kasih. Semoga semua kebaikan Anda itu dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Nah, sebelum kita mulai ya, saya kasih bocoran sedikit nih. Saat kita bikin konten, tentu saja kan pasti akan diberikan judul kan. Nah, judul ini, pilihan judul ini termasuk penting juga gitu, karena itu harus mengandung kata kunci. Kita cek dulu di YouTube, kira-kira judul apa yang paling banyak dicari sama orang. Tapi judul itu mesti sesuai dengan isinya, ya kan? Ya, jadi kalau kita konten tentang masakan, nggak mungkin judulnya tentang masakan, ya kan? Ya, nggak mungkin ya. Nah, itu contoh aja. Artinya pilihan judul yang tepat itu penting, judul yang membuat orang tuh penasaran juga nih. Misalnya gini, bagaimana cara masak kangkung, ya? Ala Sunda misalnya, contoh gitu ya, atau bagaimana cara masak kangkung dengan cara yang luar biasa gitu. Nah, itu kan buat orang penasaran kan, nih gimana nih kalau ada kangkung yang luar biasa dan sebagainya. Ini contoh ya, contoh. Artinya penggunaan judul sangat penting juga. Nah, kemudian juga nanti setelah judul kan ada deskripsi itu penjelasan tentang apa sih isi daripada konten kita, itu juga penting. Nah, ini semua itu harus pakai kata kunci, artinya itu apa yang banyak orang cari. Yang jangan terlalu panjang judulnya ya, jadi cukup singkat aja. Nah, itu bocoran pertama mengenai bagaimana cara kita menambah viewer ataupun menambah jam tayang. Yang berikutnya ya, Anda ikuti setelah ini. Oke? Halo teman-teman YouTuber dimanapun berada, kita akan mulai ya. Saat ini sesuai janji saya akan berikan tutorial bagaimana kita menambah viewer dengan jam tayang. Viewer itu penonton ya. Oke. Yang pertama, hal yang perlu dilakukan tentunya untuk menambah viewer, penonton, juga jam tayang ya. Ya, kita bagi dua dulu ya. Pertama viewer, penonton. Nah, itu untuk menarik penonton tentunya Anda harus meningkatkan kualitas daripada konten videonya ya. Kualitas itu apa? Jadi menyangkut mulai dari thumbnail ya, thumbnail itu cover depan dan sebagainya, itu bikin yang menarik sehingga orang-orang tuh mau tertarik untuk mengklik video Anda. Nah, jadi kalau thumbnail itu saya udah pernah bilang, mengatakan bahwa itu semacam kalau di buku tuh ya cover depannya itu harus menarik ya, thumbnailnya itu ya. Nah, itu bikin sebagus mungkin sehingga orang mau mengklik ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah orang mengklik itu kan di video itu ada yang disebut dengan intro ya. Kalau kita nyanyi juga kan ada intro dulu. Nah, intro juga harus menarik sehingga orang-orang itu mau meneruskan untuk melihat video kita. Saya pernah bahas ya, jadi kalau Anda bikin video misalnya YouTube Short ya, yang cuma 1 menit, itu intronya itu dalam waktu 5 detik itu menentukan, 5 detik pertama itu menentukan apakah orang itu meneruskan melihat video itu atau tidak ya. Nah, kalau untuk video yang panjang ya mungkin sekitar 10 menit atau 10 detik sampai 15 detik pertama itu penentu bagi orang untuk menentukan apakah dia mau melanjutkan video ini atau tidak. Jadi intro itu adalah semacam pancingan juga, pancingan buat orang itu penasaran untuk mau meneruskan melihat video kita. Oke? Nah, itu mengenai masalah konten video. Jadi perlu tingkatkan kualitasnya baru ke isinya ya.
Nah ini jadi begini ya, tentu saja dalam hal ini, jadi harus belajar, mau tidak mau harus belajar editing video. Jadi bagaimana mengedit video supaya video itu menjadi konten yang lebih menarik buat penonton ya. Itu langkah pertama untuk viewer ya. Ini viewer dengan jam tayang ini berkaitan dengan bertambahnya penonton, otomatis jam tayang juga akan bertambah, ya kan? Ya, oke. Nah, hal yang kedua adalah ya di sini tentu saja teman-teman semua, teman-teman YouTuber harus membuat konten video yang lebih banyak ya. Jadi artinya harus rajin. Saya katakan mesti konsisten, pakai target. Misalnya per hari saya harus bikin 1 misalnya ya. Jadi seminggu saya punya 7. Nah itu konsisten gitu, bikin artinya kalau sehari lebih dari 1 ya bagus, tapi kalau tidak ya minimal 1 gitu ya. Karena memang ya ketika kita memutuskan menjadi YouTuber atau content creator ya, kita harus ada suatu usaha perjuangan. Bagaimana ya adalah langkah pertama sebagai pemula, kita mesti bikin dulu video yang sebanyak-banyaknya. Tentu saja bukan asal bikin, tapi terus-menerus meningkatkan kualitas daripada video itu. Oke? Nah, jadi itu hal yang kedua ya. Hal yang ketiga ya, untuk menambah jam tayang nih khususnya ya. Jadi bikinlah video yang lebih panjang durasinya, yang lebih lama videonya itu. Nah, tentunya di sini dalam video lama ini nggak ada batasan ya, semakin lama semakin bagus. Tapi ya, saya katakan tapi videonya sekali lagi harus menarik, membuat orang tuh betah untuk menonton videonya itu ya. Karena kalau tidak ya, ketika misalnya contoh Anda bikin video yang 30 menit, orang baru nonton 2 menit aja udah bosan, lalu di skip ya, di skip kemudian dia pindah ke video lain. Berarti dengan tadinya tujuan untuk menambah jam tayang bisa jadi bumerang. Bumerang itu begini, karena YouTube juga menilai rasio jam tayang itu. Jadi kalau Anda bikin video itu 30 menit, tapi rata-rata yang nonton cuma 3 menit, artinya nilai video itu hanya 10% gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Artinya ya YouTube tidak batasin Anda ingin bikin video sepanjang apapun, karena saya paling lihat juga ada konten yang sampai dengan 10 jam ya. Tapi ada yang nonton gitu ya. Nah, cuma tidak semua nonton sampai 10 jam gitu ya. Misalnya video-video musik ya, instrumen atau apa, ada yang sampai 10 jam itu videonya itu. Soalnya sambil kerja, style dan sebagainya. Nah, tapi tentunya untuk pemula ya saya tidak menyarankan seperti itu ya. Cobalah bikin video yang 15 menit misalnya ya. Atau kalau misalnya lebih berani lagi bikin yang setengah jam ya kan, atau 30 menit. Ya, saya pribadi bisa lihat video saya itu ada yang mulai dari 1 menit kurang sampai ke 1 jam lebih udah ada ya. Saya udah bikin video instrumen yang 1 jam lebih, dan memang itu cukup banyak penontonnya ya. Penontonnya cukup banyak, kalau Anda lihat itu sampai sekian ribu lah penontonnya untuk yang video-video musik itu ya. Nah itu mengenai jam tayang, artinya semakin lama jam tayang yang Anda ini kan, tentu saja itu akan membuat orang kalau betah nonton itu sangat menambah jam tayang ya. Jadi durasi lama itu sangat menentukan menambah jam tayang. Nah kemudian selanjutnya di sini apalagi yang bisa dilakukan. Nah, kalau bisa Anda lakukan live streaming ya. Live streaming itu secara langsung ya, tentu saja itu mesti siapkan materinya dan sebagainya. Nah, secara langsung itu ya minimal setengah jam lah secara langsung, ada sampai 1 jam. Nah, itu akan menambah jam tayang juga. Nah, mengenai streaming ini nanti saya akan bikin tutorialnya juga untuk panduan untuk bagaimana bikin live streaming ini nantinya ya. Oke, nah kita lanjutkan. Apalagi yang mesti dilakukan? Yang selanjutnya adalah ya Anda harus lebih sering membagikan, mau tidak mau harus lebih rajin membagikan video Anda ya pada grup WA, ke medsos lah, apapun ya medsos yang Anda bisa lakukan, ke grup WA, ke Facebook ya, lalu ke apa lagi, ada TikTok misalnya ya, juga ada Instagram. Nah usahakan Anda pun memiliki akun-akun itu gitu supaya bisa membagi-bagi ke medsos lain. Itu juga bisa menambah viewer ya dan jam tayang. Nah sekaligus bonusnya adalah subscriber nantinya ya. Oke. Nah kemudian apa lagi? Selanjutnya ya tentu saja ini yang sering saya bicarakan. Kalau mau menambah jam tayang lebih cepat, Anda mesti bergabung join suatu komunitas seperti komunitas satu tujuan yang sekarang kita ini kan ya. Nah
tujuannya apa ya? Supaya kita bisa sukses bersama kan. Nah, tapi bergabung di komunitas ini jangan segera bergabung lalu tidak aktif. Anda gabung tapi aktif gitu. Aktifnya apa? Ya aktif bikin video, juga aktif untuk membantu teman-teman gitu. Jadi di komunitas itu jangan cuma join, udah itu diem aja, percuma join komunitas. Jadi di komunitas itu Anda mesti aktif bikin video, aktif juga membantu teman-teman. Karena saya sering mengatakan ketika Anda membantu teman pasti akan dibantu balik ya. Jadi ketika Anda bantu orang lain, Anda juga pasti akan dibantu ya, juga oleh teman-teman yang lain ya. Nah, jadi mesti join komunitas ya. Kemudian apalagi? Nah, ini setelah gabung komunitas, Anda masih sering bikin konten yang bukan single aja, tapi mesti kolaborasi. Ya, saya ada beberapa video yang kolaborasi dengan Mr. Della dari The Truth TV, ya kan? Pernah lihat kan? Dengan Aseptea misalnya. Nah, kemudian dengan Beflower, ya kan? Nah, nanti juga saya bisa kolaborasi dengan mungkin OT Official sebagainya. Ya, nanti dengan Barep Rasona ya, Wedi Sauna, apapun yang ada di komunitas kita kolaborasi gitu. Karena kolaborasi ini merupakan suatu kekuatan untuk menambah jam tayang dan viewer juga ya. Nah, itu jangan ragu-ragu tuh, jadi jangan selalu ingin muncul sendiri gitu ya. Nah, itu kolaborasi adalah salah satu cara untuk menambah viewer dengan jam tayang. Oke, nah berikutnya ya, ini yang tidak kalah penting, saya pernah menyampaikan juga bahwa ketika Anda menyaksikan konten-konten dari artis ya, lalu Anda tergugah untuk like, kemudian langsung nge-subscribe, bahkan berikan komentar, itu bukan suatu hal yang salah ya. Tapi ya, apabila Anda bersedia membantu nih, tadi kan saya bilang bantu teman, nah sekarang bantu yang sama sekali Anda tidak kenal gitu ya, tapi Anda lihat ini, aduh subscribernya baru sedikit gitu, dia belum monetisasi dan sebagainya, lalu Anda ingin bantu ya, memberikan like, subscribe, apalagi memberikan komentar ya, itu dia akan senang sekali biasanya ya untuk YouTuber pemula itu. Jadi salah satu rahasianya adalah bila Anda ingin cepat mendapatkan subscriber, viewer, dan lain dan jam tayang, bantu juga orang-orang yang masih istilahnya berjuang menjadi YouTuber, dalam arti mereka itu belum monetisasi gitu. Walaupun kita tidak kenal dia ya. Kenapa? Ketika Anda like, memberikan komen pada artis ya, itu akan sangat langka sekali artis tersebut adalah membantu berbalik untuk mensubscribe akun Anda. Itu sangat jarang ya. Saya katakan mungkin ada, tapi sangat jarang lah. Anda misalnya mensubscribe orang-orang yang terkenal, orang yang YouTuber yang sudah besar, yang sudah, itu saya katakan sangat jarang ya. Bahkan hampir tidak mungkin mereka itu menyempatkan diri untuk membalas subscribe Anda. Bahkan balas komen aja udah satu hal yang luar biasa. Tapi apabila Anda membantu para pemula, para pejuang YouTuber pemula ini ya, kerasa oleh saya waktu dulu, saya tidak kenal dengan siapapun dia, tiba-tiba ada yang masuk ke komentar saya, "Bang, ya, berikan misalnya mereka pujian, wah konten abang bagus ya, kemudian kakak kontennya bagus, semangat kak, lanjutkan, saya udah bantu juga dan subscribe gitu ya." Otomatis saya itu akan melihat kembali channel dia siapa ini, saya akan subscribe balik gitu loh, saya akan komen balik. Nah di situ, nah saya saling membantu itu gitu loh. Artinya saya sering mengatakan jangan pernah merasa rugi untuk bantu orang lain ya. Di dalam situasi sekarang, dunia istilahnya kita hidup di dalam medsos seperti ini ya, itu akan membantu YouTuber pemula untuk subscribe, punya akun dia, memberikan like, terus berikan komen yang berikan semangat ya. Apalagi bantu dia share, itu adalah suatu ibadah gitu. Ya kan? Dan malaikat insya Allah mencatat itu semua itu ya. Jangan pernah merasa rugi itu berbuat baik ya. Nah, coba bayangkan satu hari akun Anda tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal memberikan komen penyemangat, reaksinya gimana? Pasti kita kan kalau manusia normal kita akan membalas dia kan, betul nggak? Nah, tapi walaupun dia tidak membalas ya, kita akan dibalas dengan cara yang lain dari orang lain. Oke? Nah itu aja saya kira ya. Jadi dengan sebenarnya hal yang sederhana itu ya. Jadi kita yang penting ya, yang terakhir itu kita istilahnya jangan
cepat patah semangat gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya saya kembalikan pada teman-teman semua ya. Ketika Anda ingin menyerah, ingat waktu Anda mulai itu apa sih motivasinya menjadi YouTuber dan content creator, ya kan? Selama Anda tidak menyerah, sukses itu soal waktu. Berapa lama waktunya ya tergantung Anda. Bagaimana kreatifnya, bagaimana giginya, bagaimana rajinnya, bagaimana fight-nya, ya kan? Nah disitulah ya. Oke, saya kira sementara cukup dari saya sekian ya. Salam YouTuber pemula, never give up. Teruskan perjuangan Anda. Yakinlah ya bahwa hasil tidak akan pernah, insya Allah tidak akan pernah mengkhianati daripada usaha Anda. Oke?